Benarkah Sinteyong mendapat penyerang grade A? Menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mengadakan video konferensi dengan penyerang keturunan grade A. Berawal dari obrolan inilah, si penyerang berpotensi datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Satu berita penting yang harus saya sampaikan hari ini. Striker itu sudah ada, tapi ini harus dibicarakan dulu. Striker ini senang dan ingin memperkuat timnas Indonesia. Dan dia tidak main-main, grade A. Kata Bung Ropan mengutip dari channel YouTube Bung Ropan pada hari Rabu 14 Februari. Siapa striker tersebut? Masih dirahasiakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Karena kalau disebut namanya, kemudian tidak jadikan tidak enak. Saya juga baru bicara dengannya dan nantinya Pak Erick akan berkomunikasi dengan pemain ini lewat conference atau Zoom. Ngobrol-ngobrol santai dengan pemain tersebut. Lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Lantas, siapa penyerang grade A yang dimaksud? Kami memprediksi penyerang grade A yang dimaksud adalah pemain FC Utrecht oleh Romeni. Ia sanggup mengoleksi 11 gol di Liga Belanda 2022-2023. Dan jika ia hadir, sanggupkah Sinteyong mengantarkan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Peluang itu tentu ada, asalkan para pemain top lain berhasil didatangkan oleh PSSI. Lawan Vietnam jadi penentu nasib timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, optimis skuad Garuda bisa mengalahkan Vietnam. Kedua tim akan bertemu pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan dilaksanakan pada 21 dan 26 Maret mendatang. Jelang duel ini, skuad Garuda dalam kepercayaan diri setelah menumbangkan Golden Star di Piala Asia 2023 yang lalu. Sandy Walsh pun menyadari bahwa laga melawan Vietnam menjadi ajang penentuan nasib bagi skuad Garuda. Pada dua pertandingan sebelumnya, pasukan Sinteyong harus tumbang dari Irak 5-1 dan bermain imbang saat menghadapi Filipina 1-1. Kemenangan di dua laga melawan Golden Star akan membuat kans Indonesia makin terbuka untuk lolos ke babak selanjutnya. Saya pikir pertandingan di bulan Maret akan menjadi penting untuk melihat apakah kami bisa lolos ke babak berikutnya. Melihat duel lawan Golden Star, pemain asal Kevin McClellan itu cukup optimis. Mereka bisa meraih hasil yang positif. Menurutnya, hasil Piala Asia 2023 akan menambah motivasi bagi semua pemain saat ini. Sukses melaju ke babak 16 besar membuat mental skuad Garuda mulai solid untuk menantang tim-tim yang kuat. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya percaya dan saya percaya jika kami membuat langkah yang tepat, kami dapat lebih dekat melaju ke babak berikutnya. Media Vietnam sebut Marcelino Ferdinand paling ditakuti. Media Vietnam, The Tau 247, takjub dengan penampilan pemain muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Bahkan mereka menyebut gelandang serang kelahiran Jakarta itu menakutkan. Ia kerap menjadi momok bagi timnas Vietnam saat menghadapi skuad Garuda. Pujian The Tau 247 usai Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memilih Marcelino sebagai bintang masa depan Piala Asia 2023. Di mana mereka memuji pemain KMSK Dance itu setinggi langit karena selalu menjadi andalan timnas Indonesia pada turnamen edisi kemarin. @Marcelino Ferdinand 10, seorang bintang masa depan yang memberikan segalanya untuk timnya. Tulis akun Instagram resmi AFC dikutip pada hari Selasa 13 Februari 2024. Di Piala Asia 2023, ia menjadi pemain termuda di samping Nguyen Dinh Bach dari Vietnam. Selain pemain 19 tahun itu, timnas Indonesia juga menjadi kesebelasan dengan rata-rata usia termuda di turnamen tersebut yakni 24 dan 33 tahun.
Khusus bagi Marcelino, pemain kelahiran 2004 itu dianggap sebagai salah satu talenta muda terbaik di sepak bola Indonesia. Dan hal itu membuat The Tau 247 takjub dengan wonderkid milik KMSK Dens, klub divisi kedua Liga Belgia tersebut. Dalam artikelnya, mereka mengklaim Marcelino telah membuat kemajuan pesat untuk timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Bahkan, mereka menyebut ex-pemain Persebaya Surabaya itu sebagai momok menakutkan bagi Vietnam karena kerap membuat The Golden Star Warriors kalah dan bersedih. Berapa gaji Sinteyong saat ini? Kontrak Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia akan berakhir pada Juni 2024. Selain tentang diperpanjang atau tidak, ada satu pertanyaan menarik soal kontrak itu, yakni gaji yang diterima oleh Sinteyong. Ia memulai tugas sebagai pelatih Indonesia pada 2020 lalu. Dan sejauh ini, dengan tolak ukur ranking FIFA, Sinteyong sendiri dianggap sukses membawa kemajuan untuk timnas Indonesia. Tidak sedikit pihak yang kemudian meminta PSSI untuk segera memberikan kontrak baru kepadanya. Dan dukungan agar sang pelatih disodori kontrak baru pun semakin deras usai Piala Asia 2023. Ia sendiri datang ke Indonesia dengan reputasi yang bagus. Dan dia adalah pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Lalu, berapa gaji yang diterima Sinteyong sebagai pelatih Indonesia? Informasi gaji Sinteyong pernah diungkap oleh Muhammad Iriawan saat masih menjabat sebagai ketua PSSI. Pada Januari 2022 lalu, sosok yang karib disapa Iwan Bule itu menyebutkan secara rinci soal upah tim pelatih timnas Indonesia tersebut. Besarnya 2 miliar rupiah kurang lebih per bulannya, di luar apartemen, di luar kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi kan bukan, dia tim, ada 6 pelatih lainnya, kata Iwan Bule lewat podcast Close the Door di YouTube milik Deddy Corbuzier. Sinteyong mungkin 1,1 miliar rupiah, ya ada harga ada barang lah, tegasnya. Ambisi Jai Ijes, debut hingga cetak gol untuk timnas Indonesia. Jai Ijes menyatakan ia punya banyak mimpi bersama timnas Indonesia mulai dari mencatat